Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pelet Colo Sutro. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebuah bus melaju dengan kecepatan yang sedang melewati tengah jalan di samping kanan kiri hutan rindang yang banyak sekali pepohonan jalanan yang berlika-liku dan juga curam. Indah tengah duduk di dalam salah satu kursi bus tersebut. Dia terus memandangi pemandangan di sepanjang jalan. Suasana perjalanan yang cukup asri dan juga sejuk. Dalam hati Indah bergejolak karena sebentar lagi dia akan mendapatkan sang pujaan hatinya. Dengan senyum menyeringai, bibir menyungging. Sebentar, lagu kamu akan menjadi milikku, Gus. Gumamnya dalam hati. Perjalanan dari kotanya menuju ke tempat yang dituju oleh Indah itu sekitar 4 jam perjalanan. Dia terus memandangi sekitar jalan yang sekitar terlihat sebuah pegunungan. Dia sudah tidak sabar sekali untuk cepat sampai di tempat orang supranatural tersebut. Karena perjalanan masih sekitar 1,5 jam lagi, dia akhirnya memutuskan untuk tidur sejenak. Beberapa saat kemudian, akhirnya bus sudah sampai di tempat yang dituju. Namun Indah masih harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke rumah ahli supranatural. Indah berjalan kaki sendiri melewati jalan setapak tengah hutan. Siang itu, saat melewati tengah hutan, dia mendengar suara-suara binatang yang saling bersahutan satu sama lain. Ada suara jangkrik, suara katak, dan bahkan binatang buas yang terdengar berada di jauh. Sekitar 20 menit dia berjalan kaki, akhirnya sampai juga dia di sebuah rumah yang terbuat dari kayu jati yang berada di tengah hutan. Pasti ini rumahnya, karena sesuai yang ada di alamat, ucapnya dalam hati ataupun pada diri sendiri. Dengan langkah menjuntai, dia berjalan ke arah rumahnya Mbah Darmo. Rumah itu terlihat tertutup dan sepi, namun Indah berusaha untuk mengetuk pintunya. Permisi. Beberapa kali Indah mengetuk pintu rumah itu, tapi tetap saja tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Permisi, ucap Indah lagi. Kemudian terdengar suara pintu terbuka. Terlihat sosok laki-laki parubaya dengan wajah yang cukup menakutkan menatap ke arah Indah. Ada apa? Tanya Mbah Darmo. Mbah, ucap Indah terbata-bata. Kita bicarakan di dalam saja, ayo masuk, kata Mbah Darmo seperti itu. Dengan segera Indah pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Darmo dan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Coba jelaskan. Saya ingin memikat hati seseorang, Mbah, supaya laki-laki itu bisa tunduk kepada saya. Mbah Darmo pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar penjelasan dari Indah. Indah sedikit ketakutan karena suara tawaan Mbah Darmo cukup menakutkan. Tidak mudah untuk memasang pelet. Ada syarat dan juga ritualnya. Apa syarat dan juga ritualnya, Mbah? Tanya Indah penasaran. Kamu harus melakukan tirakat puasa mutih selama 7 hari. Setelah itu kamu harus bertapa untuk menyempurnakan ajian pelet ini, ujar Mbah Darmo. Apa itu puasa mutih, Mbah? Tanya Indah. Puasa mutih itu, kamu hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja selama berpuasa. Baik, Mbah, saya mengerti. Kapan akan mulai dilakukan puasanya, Mbah? Tanya Indah. Dimulai dari hari Kamis Legi. Setelah selesai puasa mutih, nanti kamu harus melakukan puasa pati geni sehari semalam, jawab Mbah Darmo. Kalau puasa pati geni itu bagaimana, Mbah? Tanya Indah.
Puasa Patigeni adalah puasa yang dilakukan sehari semalam tanpa makan dan minum, tanpa penerangan sama sekali, jawab Mbak Darmo. Kemudian Mbak Darmo melihat ke sebuah kalender yang sudah disiapkan. Dia melihat kalau ternyata besok menutur penanggalan Jawa, tepat pada hari Kamis Legi. Mulai besok kamu sudah melakukan puasa mutih karena kebetulan besok hari Kamis Legi, kata Mbak Darmo. Baik Mbak, jawabnya. Siang itu Indah dipersilakan untuk tidur di kamar yang sudah disediakan oleh istrinya Mbak Darmo. Ini kamar kamu, silakan istirahat. Kalau ada apa-apa ngomong saja sama saya, ucap istrinya. Baik, terima kasih. Siang itu Indah beristirahat karena tubuhnya telah lelah di perjalanan yang jauh. Dia tertidur di sebuah amben yang terbuat dari kayu dan hanya beralaskan tikar, tidak ada kasurnya. Saat dia berbaring, tubuhnya malah terasa sakit. Ya karena alasnya keras dan datar sehingga dia tidak bisa tidur. Tapi karena dia ingin segera mendapatkan ilmu pelet itu, terpaksa dia harus tidur di kamar itu selama beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Indah sudah mulai melakukan puasa mutih. Dia mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Mbak Darmo. Sebelum melakukan puasa mutih, Indah sudah mandi keramas terlebih dahulu, sesuai yang sudah diperintah oleh Mbak Darmo. Beberapa hari kemudian, akhirnya Indah sudah melakukan puasa mutih dengan lancar. Setelah melakukan puasa mutih, Indah akan melakukan puasa Patigeni dan bertapa di sebuah gua yang di tengah hutan. Indah menurut saja dengan semua yang diperintah oleh Mbak Darmo. Malam itu, saat Indah melakukan puasa Patigeni, dia diantarkan oleh Mbak Darmo ke tengah hutan, ke dalam sebuah goa. Mbak Darmo juga sudah membawakan kemenyan serta sesajen yang lainnya untuk melakukan pertapaan. Perjalanan menuju ke dalam goa tersebut sekitar 30 menit perjalanan di jalan setapak tengah hutan, hingga akhirnya Mbak Darmo dan Indah pun sampai juga di tempat goa tersebut. Sesamanya di goa tersebut, Indah langsung duduk bersila bersama dengan Mbak Darmo. Mbak Darmo mulai membakar kemenyan dan mulutnya berkomat kamit membacakan mantranya. Setelah itu Mbak Darmo meninggalkan Indah sendirian di sana. Terus menutup mata kamu dan jangan hiraukan jika ada gangguan yang datang, ucap Mbak Darmo. Baik Mbah. Besok terbit fajar saya akan jemput kamu lagi di sini, kata Mbak Darmo. Dia bertapa dengan memejamkan kedua matanya dengan duduk bersila. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam goa, membuat bulu kuduk Indah merinding. Berdiri semua, namun dia berusaha untuk tetap bertahan dan tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian ada suara harimau yang mengaum keras di belakang tubuhnya Indah. Indah pun gemetaran karena dia takut. Dia terus merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Darmo. Setelah sosok harimau itu pergi, tiba-tiba terdengar suara kuntilanak yang tertawa mengikik membuat dia semakin ketakutan. Tubuhnya keringat dingin. Bulu kuduk berdiri semua, namun Indah tidak menghiraukan hal itu. Kemudian terdengar suara langkah yang berat dari belakang tubuh Indah. Dengan suara yang berat tepat berada di telinga Indah. Keringat bercucuran, napasnya semakin memburuh, jantungnya berdebar-debar, benar-benar campur aduk yang dirasakan oleh Indah saat itu. Sehingga ceritanya pagi harinya Mbak Darmo datang menghampiri Indah. Wajah Indah terlihat pucat pasi dan lesu, karena sejak kemarin dia sudah berpuasa Patigeni dan tidak makan serta minum. Saat itu Mbak Darmo sudah membawakan sebotol air putih dan juga buah pisang. Makanlah, kata Mbak Darmo. Dengan lahapnya, Indah memakan semua pisang yang diberikan oleh Mbak Darmo hingga habis tidak tersisa. Tubuhnya sudah terasa segar, tidak lesu lagi. Ayo, kita pulang. Nanti malam masih ada ritual yang harus kita lakukan. Indah dan Mbak Darmo pun kemudian kembali pulang ke rumah melewati jalan setapak di tengah hutan. Malam harinya Mbak Darmo dan Indah sudah berada di dalam ruangan ritual di rumah Mbah Darmo.
Semua sudah disiapkan oleh Mbah Darmo, sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, pisang hijau, kelapa muda, juara pasar, dan jajan tradisional. Begitu juga sudah ada sebuah minyak misik yang disiapkan untuk media peletnya, serta kain sutra. Apa kamu sudah membawa syaratnya? Tanya Mbah Darmo. Sudah, Mbah. Foto target dan sehelai rambut dari target sudah didapat oleh Indah. Kemudian foto dan rambut itu diberikan kepada Mbah Darmo. Ini Mbah, foto dan juga rambutnya, ucap Indah sembari memberikan foto dan sehelai rambut kepada Mbah Darmo. Kemudian foto target dan sehelai rambutnya itu dibungkus menjadi satu di dalam kain sutra yang sudah disiapkan. Tapi sebelum dibungkus ke dalam kain sutra, foto tersebut dioleskan dengan minyak misik terlebih dahulu. Lalu kemudian dituliskan nama target di belakang fotonya, serta nama orang tua si target dan juga tanggal lahir si target. Karena Indah sudah mengenal dekat dengan target, jadi dia sudah tahu segalanya tentangnya. Kemudian, setelah dituliskan nama target, nama orang tuanya, serta tanggal lahir yang Mbah Darmo olesi dengan minyak misik yang ada dan dibungkus ke dalam kain sutra. Kemudian mulai dibakar oleh Mbah Darmo dan asapnya mulai mengepul, lalu bungkusan kain sutra yang di dalamnya sudah ada foto dan selai rambut itu diasapkan sembari membacakan mantra. Niat ingsun amata ajiku si Joko Sutro tampangku tampang kencono rut kamrut teko kedep teko lerep teko welas asih ragane si Agus Biniono marang badan siliraku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu kira-kira bacaan mantranya ya teman-teman. Mulut Mbah Darmo berkomat-kamit membacakan mantranya tersebut. Hembusan angin kencang masuk dalam ruangan ritual membuat bulu kuduk berdiri semua. Tubuhnya keringat dingin gemetaran. Setelah selesai melakukan ritual, Mbah Darmo memberikan syarat selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indah. Simpan bungkusan kain sutra ini dan letakkan di dalam tas. Jangan sampai diletakkan di bawah tanah, karena kalau diletakkan di bawah tanah khasiatnya akan hilang, ucap Mbah Darmo sambil memberikan bungkusan kain sutra itu. Iya Mbah, baik Mbah, akan saya lakukan itu. Lalu apa yang harus saya lakukan lagi Mbah? Tanya Indah penasaran. Lakukan semedi di depan halaman rumah kamu sendiri, tepat pada pukul 12 malam, dan dilakukan pada saat malam Jumat Kliwon. Lalu saat kamu duduk bersila di halaman rumah kamu, bayangkan wajah si target. Setelah selesai membayangkan wajah target, kamu bacakan mantra pelet Colo Sutro ini. Jelas Mbah Darmo. Mbah Darmo pun memberikan sebuah mantra yang sudah dituliskan di sebuah kertas dengan segera. Indah mengambil kertas mantra tersebut. Ini mantranya saya bacakan beberapa kali Mbah, tanya Indah. Bacakan sebanyak 7 kali dan lihat nanti apa yang terjadi setelah kamu melakukan itu. Orang yang kamu pikat itu akan tergila-gila dan tunduk sama kamu. Baik Mbah, saya mengerti, ucap Indah. Sehingga ceritanya keesokan harinya, Indah pun pulang ke rumah dengan menggunakan bus sama seperti saat dia berangkat, dan sesampainya di rumah, dia terlihat sumringah karena sebentar lagi akan mendapatkan hati seseorang duda kaya raya. Hingga tiba di mana malam Jumat Kliwon sesuai dengan wejangan Mbah Darmo. Indah mulai melakukan semedi duduk bersila di halaman rumahnya tepat pukul 12 malam. Dia duduk bersila dan membayangkan wajahnya si Agus yang teman itu. Setelah wajahnya Agus, pujaan hatinya itu sudah dibayangkan, kemudian Indah mulai merapalkan mantranya. Niat ingsun amata ajiku si Colo Sutro tampangku tampang kejono rut kamarut teko kedep toko lerep teko welas asih ragane si Agus Biniono marang badan seliraku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira seperti itu bacaannya. Indah membacakan mantra tersebut sebanyak 7 kali.
Malam itu saat Indah merapalkan mantranya, dia gemetaran dengan bulu kuduk yang berdiri karena hembusan angin datang merasuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, Indah juga merasakan seperti ada sosok yang mengawasi dirinya. Dia mendengar ada suara burung yang berkicauan sangat kencang malam itu. Beberapa kali Indah mendengar suara wanita yang tertawa cekikikan, namun dia tidak melihat di mana wujudnya sosok itu. Setelah sudah selesai melakukan ritual semedi tersebut, Indah pun masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya Indah pergi seperti biasa ke tempat kerjanya. Dia bekerja di sebuah mall sebagai karyawan di toko pakaian. Seragam yang digunakan juga cukup modis. Dia berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, namun sialnya, saat sedang buru-buru di tengah jalan tiba-tiba saja macet, membuat Indah kesal. Sudah kesiangan pakai macet segala. Kesalnya pada diri sendiri. Beberapa kali dia memandangi jam tangan untuk melihat jarum jam. Setelah sudah kembali lancar, Indah buru-buru melajukan motor dengan kecepatan tinggi. Namun karena tidak fokus dan buru-buru, akhirnya Indah mengalami kecelakaan. Brak! Motor yang dikendarai Indah itu ambruk, begitu juga dengan tubuh Indah yang terjatuh di atas aspal. Dia tadi menabrak sebuah pohon yang ada di pembatas jalan karena ia tidak fokus. Beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang datang dengan memudikan mobilnya dan membantu Indah untuk bangun kala itu. Agus menjulurkan tangan Indah untuk membantu Indah. Sontak Indah terkejut, tidak menyangka kalau yang menolongnya itu adalah Agus, sang pujaan hatinya. Ayo bangun dah. Aduh, sakit, rintih Indah. Aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Itu kaki kamu luka-luka, takut kenapa-napa, ucap Agus. Tapi motor aku gimana? Itu gampang, nanti biar aku suruh orang, kata Agus. Tubuh Indah lalu dipapa oleh Agus menuju ke mobilnya. Di dalam mobil menuju ke rumah sakit, mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Makasih ya mas, kamu sudah mau nolongin aku. Iya Indah, sama-sama. Kamu masih sakit gak? Masih ini mas, nyeri sekali kakinya. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai kok di rumah sakit, kata Agus. Agus mempercepat laju mobilnya menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sakit. Indah dipapa kembali oleh Agus menuju ke dalam rumah sakit itu. Setelah selesai dan juga sampai di ruangan, dia kemudian langsung diperiksa oleh dokter. Dan gimana dok? Apa ada luka berat? Ini hanya luka ringan, biasa kok. Nanti kasih obat nyeri saja, Sarah tadi kasih obat merah saja, pasti sembuh, ucap dokter. Terima kasih ya dok. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu ya, kata dokter, sementara Indah dan Agus berjalan keluar dari rumah sakit sambil memampa tubuh Indah. Aku anterin kamu pulang ke rumah saja ya Indah. Loh tapi kan aku harus kerja mas. Sudah kamu gak usah kerja dulu. Yang penting kamu sembuh dulu dah, kata Agus. Indah tersenyum mendengar ucapan dari Agus dan mengangguk. Mereka masuk kembali ke dalam mobil untuk mengantarkan Indah pulang ke rumah. Oh iya Indah, hari ini kamu cantik sekali, rayu Agus. Masa Agus ini bisa saja? Emangnya selama ini aku jelek mas? Kok cuma hari ini saja bilang aku cantiknya? Ya cantik terus, tapi maksud aku hari ini kamu terlihat lebih cantik sekali, kata Agus. Oh iya mas, emangnya kamu gak urus itu tokonya? Kok malah nganterin aku? Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Kan udah ada karyawan dah, jadi ya tidak terlalu dipikirkan. Aku kan bisa datang kapan saja, kata Agus. Oh iya dah, aku mau ngomong sama kamu, kata Agus begitu. Ngomong apa mas? Aku jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ungkap Agus. Namun obrolan mereka seketika terhenti saat Indah melihat di depan ada seorang nenek yang menyeberang jalan itu. Mas, awas mas, teriak Indah. Agus pun terpaksa mengerem mobilnya secara mendadak. Oh iya mas, kamu tadi bilang apa? Tanya Indah. Kamu gak dengerin aku ternyata dari tadi, tanya Agus.
Ya kan tadi aku kaget mas, ada nenek-nenek yang nyebrang tiba-tiba, kata Indah. Agus kemudian melanjutkan kembali perjalanannya dan mulai menanyakan lagi kepada Indah. Aku jatuh cinta sama kamu dah. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Agus kemudian. Kamu serius ini mas? Tanya Indah. Iya dong dah, serius. Gimana, kamu mau gak jadi pacar aku? Iya mas, aku mau, jawab Indah dengan semangat. Ternyata pelet itu benar-benar ampuh, dan aku bisa mendapatkan hatinya, gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Indah. Assalamualaikum, ucap Indah. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam rumah. Ayo masuk dulu mas, ucap Indah. Agus memapa tubuh Indah yang masih terasa nyeri pada kakinya. Ibu Indah yang melihat Indah berjalan kesusahan langsung panik. Indah, kamu kenapa dah? Tanya ibu. Gak apa-apa bu, ini cuma lecet sedikit saja kok, kata Indah. Ayo masuk-masuk, ucap ibunya. Indah dan Agus pun masuk ke dalam, sedangkan ibu beranjak ke dapur untuk membuatkan minuman. Beberapa saat kemudian ibu Indah itu pun datang dan membawakan minuman ke ruang tamu. Ini silakan diminum. Makasih ya bu, jadi merepotkan ini. Gak merepotkan kok nak. Oh ya, ini siapa dah? Tanya ibunya. Oh ini pacar aku bu, Mas Agus namanya. Tadi dia nolongin aku waktu aku jatuh naik motor. Sejak kapan kamu punya pacar dah? Ibu kok baru tahu? Kata ibunya. Sejak tadi bu, baru saja. Walah, makasih ya Agus. Sama-sama bu, dengan senang hati. Terus motor kamu di mana dah? Ibu tenang saja, nanti sebentar lagi motornya juga datang kok, timbal Agus. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja ada tamu yang datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Pak Agus, itu motornya sudah ada di depan, ucap karyawan Agus. Oh ya, terima kasih ya, ucap Agus. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Pak, katanya. Yang membawakan motor itu, ataupun yang membawakan motor milik Indah itu ternyata adalah karyawan si Agus yang sudah diperintahkan tadi itu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya dah, bu. Lah kok buru-buru kenapa mas? Tanya Indah. Ya masih ada pembukuan yang harus aku urus dulu, kata Agus. Ya sudah kalau gitu, makasih banyak ya mas, jawab Indah. Singkat ceritanya beberapa hari kemudian Indah sudah sembuh. Dia sudah bisa kembali bekerja seperti semula. Dengan menggunakan motor miliknya, seperti biasa, dia menuju ke mall. Sesamanya di mall, dia bekerja sepenuh hati, namun kali ini tidak seperti dulu lagi karena dia selalu terfokus melihat ke arah Agus. Yang kebetulan, toko pakaian batik milik Agus itu berada di sampingnya. Sampai saat Indah duduk melamun di depan tokonya, dia ditegur oleh rekan kerjanya. Woi Indah, ngelamun aja kamu itu. Sontak Indah terperanjat kaget dari lamunannya dan tersadar. Wah, apaan sih Riz? Kamu itu ganggu aja deh. Lagian bukannya kerja malah ngelamun aja kamu itu Indah. Ngelamunin apa sih? Sedang membayangkan sang pujaan hati Mas Agus yang tampan, ucap Indah. Alah, mimpi kamu ketinggian dah. Kata siapa ketinggian? Buktinya aku sudah resmi berpacaran sama Agus. Hah, seriusan kamu dah? Kok bisa? Sejak kapan dah kamu pacaran sama dia? Secara Risa. Udah aku mau kerja lagi. Itu ada customer, ucap Indah lalu meninggalkan Risa. Sementara Risa masih terus mengejar si Indah ini, ingin tahu jawabannya dari Indah tentang hubungannya dengan Mas Agus. Dah, Indah, jawab dulu dong dah, aku penasaran nih. Apa sih Riz? Ini ada customer. Sedangkan Agus terlihat masih sibuk menulis pembukuan dari hasil pemasukan hari ini. Indah pertama kali bekerja di mall itu menanyakan kepada Risa, teman kerjanya yang sudah lebih lama bekerja di situ. Riz, itu cowok tampan yang ada di samping siapa sih? Tanya Indah. Yang mana? Tanya Risa. Itu loh, yang toko pakaian batik. Oh, itu namanya Agus. Dia duda kaya raya.
Wah, sudah duda ternyata, tapi kok masih terlihat muda ya, tampan lagi. Kenapa kamu suka sama dia? Tanya Risa. Namun, Indah hanya tersenyum membalas pertanyaan dari Risa. Dia itu orangnya cuek. Kamu gak akan bisa mendapatkan hatinya karena dia katanya ya sudah tidak mau menjalin hubungan dengan wanita lagi. Lebih nyaman sendiri katanya, jelas Risa. Memangnya kenapa, Riz? Tanya Indah penasaran. Kalau itu aku kurang paham lah. Tapi yang jelas dia itu cuek banget. Banyak cewek yang cantik yang mendekati dia pun dia selalu tolak, ujar Risa. Saat sudah mengetahui Agus itu seorang duda kaya raya, sehingga membuatnya tambah semangat untuk mendapatkan hatinya. Namun Agus orangnya sangat cuek, padahal banyak wanita yang mendekatinya. Tapi Indah tetap sabar dan perlahan-lahan mendekati Agus untuk berteman. Hingga suatu ketika, saat Indah baru saja berangkat pagi sekali, dia sedang buru-buru dan berjalan tergopoh-gopoh. Saat itu Indah bertabrakan dengan Agus ketika sedang berjalan di koridor mall sehingga tas yang dibawa oleh Indah itu terjatuh ke lantai. Maaf mbak, maaf saya tidak sengaja, ucap Agus. Iya mas, tidak apa-apa kok, jawab Indah. Dan saat itu Agus mulai berkenalan dengan Indah. Agus juga bersikap ramah dengannya. Oh ya, boleh kenalan gak mas? Nama aku Indah, nama masnya siapa ya? Saya Agus, jawabnya dengan singkat. Memang sangat cuek sekali Agus kepada Indah. Ya terlihat dari sikapnya itu. Maaf saya permisi dulu mbak, saya masih buru-buru, kata Agus. Hingga suatu ketika Indah bertemu dengan Agus lagi. Indah datang ke tokonya Agus dengan alasan ingin belanja pakaian. Silakan mbak, mau nyari baju yang model apa? Tanya Agus. Oh ini mas, saya mau pesan saja, boleh nggak? Nanti kapan-kapan untuk acara keluarga. Tapi belum janji ya mas. Ya karena nanti harus dibicarakan dengan keluarga dulu. Gimana kalau saya minta nomor HP-nya masnya dulu? Ya nanti saya kabarin lagi, ucap Indah. Padahal ya Indah hanya beralasan saja. Aslinya ingin minta nomor HP-nya Agus. Oh ya, boleh mbak, ini nomor HP saya. Indah pun kemudian merasa sangat senang sekali saat mendapatkan nomor HP Agus. Indah kan ya namanya? Iya betul mas. Kamu kerja di toko mana? Ini loh toko pakaian sebelah toko mas, jawabnya. Sehingga ceritanya pertemanan mereka semakin dekat saja. Kadang saat jam istirahat, Agus dan Indah makan siang bersama. Namun tetap saja sikap Agus ya sangat cuek sekali dengan Indah, membuat Indah benar-benar geram. Tapi dia tetap sabar. Karena memang Agus orangnya seperti tidak tertarik dengan wanita lagi semenjak ditinggal oleh istrinya. Agus ditinggal istrinya pada pernikahan yang baru berumur 2 tahun. Saat itu Agus dan istrinya akan berlibur ke suatu tempat. Namun dalam perjalanan, Agus dan istrinya yang sangat dicintainya itu mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa sang istri. Setelah meninggalnya istri dia, Agus menjadi tidak bersemangat dan sempat terpuruk ya karena dia sangat mencintai istrinya itu. Dan sejak itulah dia menjadi orang yang cuek dan seperti tidak mau menjalin hubungan dengan wanita siapapun. Indah mendengarkan cerita dari Agus itu cukup merasa iba. Indah juga sempat bertemu dengan ayahnya Agus saat di tokonya Agus dan berkenalan. Halo om, saya Indah, ucap Indah. Saya Yono. Kamu siapa? Karyawan baru ya? Tanya Om Yono. Enggak om, saya karyawan toko sebelah. Tapi saya ingin main ke toko Mas Agus karena kita memang sudah temenan. Oh gitu ya? Jawabnya dengan singkat. Karena toko itu sebenarnya milik ayahnya tapi sudah dipindah alihkan untuk Agus. Dan saat itulah kedekatan mereka semakin dekat. Sempat Indah menyatakan cinta lebih dulu kepada Agus karena sudah saking jatuh cintanya dengan Agus. Indah menyatakan cinta kepada Agus saat di tokonya Agus. Dan kebetulan saat itu kondisi masih sepi. Para karyawannya juga sedang istirahat pada siang itu. Jadi ya kesempatan Indah untuk mengungkapkan isi hatinya pada kala itu ia terwujud. Mas, kita kan sudah dekat lama ya. Aku nyaman sama kamu mas.
Tapi Agus tetap saja cuek. Dia sibuk mengurus pembukuan toko. "Mas, aku ngomong denger gak?" "Iya, aku denger," jawabnya dengan singkat. "Mas, aku sudah jatuh cinta sama kamu sejak awal kita papasan saat itu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" Maaf ya Ndah, aku sedang tidak mau menjalin hubungan dengan wanita siapapun. Kita berteman saja atau bersahabat," ucap Agus. "Kenapa Mas memangnya? Aku kurang cantik ya? Atau aku gak selevel sama kamu?" cecar Indah pada kala itu. "Bukan itu pokoknya, saya pokoknya tidak bisa, maaf ya," jawab Agus. Seketika Indah pun tertunduk lesu setelah mendengar jawaban dari Agus. Namun betapa sakit hatinya Indah ketika ungkapan cintanya itu ditolak mentah-mentah oleh Agus. Dan dari ucapan Agus itu membuat Indah semakin gencar untuk mendapatkan Agus dengan cara apapun. Akhirnya dia mendapatkan informasi tentang orang supranatural yang ahli pelet melalui majalah yang ada di toko tempat dia bekerja. Saat itu Indah tengah duduk santai membaca majalah sembari menunggu pembeli datang, dan di bagian salah satu halaman majalah tersebut terdapat informasi tentang orang pintar ahli supranatural tentang pelet. Dan saat itu juga Indah mencoba halaman informasi itu dan dibawa pulang. Setelah mendapatkan informasi itu, dengan segera hari berikutnya Indah pergi ke tempat orang pintar ahli supranatural tersebut. Setelah dia sudah melakukan semua ritual di tempat Badarmo, dan saat itulah Agus mulai jatuh cinta dengan Indah saat membantu Indah jatuh dari motornya itu. Singkat ceritanya, Agus selalu menghampiri Indah ke tempat kerjanya, membuat para karyawan teman kerja Indah itu bertanya-tanya. Ya karena Agus selalu perhatian kepada Indah membuat yang lainnya itu iri. "Nanti siang kita makan siang bareng ya?" "Iya Mas, di mana?" "Ya seperti biasa saja di kantin bawah dah," jawab Agus. Setelah Agus kembali lagi ke tokonya, rekan kerja Indah langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Indah. "Dah, kamu sekarang pacaran sama dia beneran?" "Iya, mamanya kenapa?" tanya Indah balik. "Kok bisa dia lulus sama kamu sih? Kamu pasti pakai pelet ya? Enak aja aku gitu loh. Secara kan aku cantik, jadi untuk mendapatkan siapa saja kan gampang." "Udah, gak usah dibahas, kalian iri ya," ledek Indah. Siang pun tiba, Agus menghampiri Indah untuk pergi makan siang ke kantin bersama. "Ayo dah kita ke kantin sekarang." "Iya Mas, ayo," jawab Indah. Mereka berjalan berdua melewati koridor mal membuat semua mata memandang ke arahnya. Apalagi wanita-wanita yang sempat mendekati Agus tapi ditolak. Semuanya membicarakan tentang hubungan Indah dan Agus, akan tetapi dia tidak peduli akan hal itu. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di kantin. Di kantin juga sama, semuanya memandang ke arah Indah dan Agus. Tapi ya mereka tidak menghiraukan, mereka ya tetap menyantap makanan yang sudah dipesannya itu. "Kamu itu kenapa Ndah?" tanya Agus. "Kenapa apanya Mas? Kok seperti lesu gitu?" "Iya Mas, aku lagi ada masalah. Aku butuh uang untuk bayar hutang," kata Indah. "Memangnya hutang kamu berapa?" "Banyak Mas, 10 juta. Sudah kamu tenang saja, biar nanti aku yang melunasi semua hutang kamu." "Alah gak usah Mas, aku gak mau merepotkan kamu," jawab Indah. "Udah gak apa-apa, 10 juta mah kecil bagi aku," katanya. Indah pun senang karena itu memang tujuannya mendapatkan hati Agus dan juga mendapatkan harta yang dimiliki oleh Agus. Setelah percakapan itu, dengan segera mereka menghabiskan makanannya. Singkat ceritanya, sore harinya saat jam pulang kerja Indah diantarkan oleh Agus pulang. Sekalian Agus memberikan uang 10 juta itu kepada Indah. Agus benar-benar sudah tunduk sekali kepada Indah, dan semua apa yang diminta oleh Indah selalu dituruti begitu saja. Hingga suatu malam di dalam rumah, Agus tidak bisa tidur karena terus membayangkan wajahnya Indah yang cantik itu. Bahkan dia juga tidak nafsu untuk makan karena lambungnya terasa sangat nyeri sekali. "Aduh, sakit sekali," rintihnya. Kemudian Pak Yono, bapaknya Agus, segera datang ke kamar Agus karena mendengar rintihan Agus. "Kamu kenapa Agus?" tanya Pak Yono.
Lambungnya terasa perih Pak, dan juga sakit sekali Pak. Kalau begitu kita pergi ke dokter ya Gus. Dengan segera Agus dibawa oleh Pak Yono ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Agus langsung diperiksa oleh dokter. Namun kata dokter, Agus tidak menderita sakit apapun. Ya, gimana keadaan anak saya dok? Tanya Pak Yono. Maaf Pak, anak Bapak tidak terdeteksi sakit apapun. Dia hanya telat makan saja. Akhirnya Agus pun langsung dibawa pulang oleh Pak Yono ke rumah. Saat Agus membaringkan tubuhnya di dalam kamar, tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing dan berkunang-kunang. Dalam pandangannya yang berkunang-kunang itu, tiba-tiba saja Agus melihat tepat di depan mata ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat dan gigi bertaring, mata merah menyala, menatap ke arah Agus. Sontak Agus terperanjat ketakutan, dia berteriak sekencang-kencangnya. "Ah!" teriaknya. Pak Yono segera mengambil Agus ke dalam kamar. "Ada apa lagi Gus, kamu kenapa?" tanya Pak Yono. Namun tubuhnya Agus masih tetap meronta-ronta, memberontak sembari menutup kedua matanya. Pak Yono mencoba menenangkan Agus dengan memberikan segelas air putih. "Gus, bangun Gus, sadar. Ini kamu minum dulu supaya tenang," kata Pak Yono. Agus pun meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan. Napasnya terasa ngos-ngosan, tidak beraturan sama sekali, serta tubuhnya yang penuh dengan keringat membasahi baju yang dikenakan. "Kamu kenapa Gus? Coba cerita Gus." "Tadi ada sosok genderuwo Pak di sana Pak." Agus sembari menuju ke arah depannya. "Wah, kamu pasti halusinasi saja Gus. Sudah istirahat saja kamu, pasti kecapean," imbuhnya. Setelah Pak Yono keluar dari kamar, Agus masih tetap saja tidak bisa tidur karena kepikiran Indah, dan dia melamun dengan tatapan mata yang kosong sembari membayangkan wajah Indah. Singkat ceritanya, keesokan harinya Agus menghampiri ke rumahnya Indah untuk berangkat ke mall bersama. Namun anehnya, rasa sakit lambungnya dan kepalanya itu seketika sembuh setelah bertemu dengan Indah. Mereka berangkat bersama menuju ke mall, dan Agus memberikan uang kepada Indah. "Ini uang buat kamu." "Untuk apa Mas?" "Udah, ini untuk kamu. Terserah kamu mau pakai buat apa," ujar Agus. "Tapi ini banyak banget loh Mas." "Gak apa-apa dah." Indah senang sekali karena selalu diberikan uang oleh Agus. "Oh iya Mas, aku pengen dong beli mobil, biar aku seperti teman-teman aku yang punya mobil. Aku kan malu pakai motor sendiri," kata Indah. "Iya, tenang saja, nanti aku belikan mobilnya untuk kamu." "Terima kasih ya Mas, kamu baik sekali." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat kerja. Di dalam kerjanya Agus tidak konsentrasi karena dia terus melamun membayangkan wajahnya Indah. Pak Agus," ucap karyawannya. Sontak Agus pun terperanjat dari lamunannya. "Ada apa?" "Ini Pak, uang pemasukannya. Bapak kenapa melamun terus dari tadi?" "Oh, gak apa-apa. Akhir-akhir ini Agus seperti orang yang linglung dan tidak berdaya sama sekali." Singkat ceritanya, selang beberapa hari kemudian Agus membelikan sebuah mobil untuk Indah. Sebuah mobil mewah yang diantarkan dengan menggunakan truk terparkir di depan halaman rumahnya Indah. "Gimana, kamu suka kan sama mobilnya?" "Iya Mas, suka." "Makasih ya Mas, kamu selalu nurutin apa yang aku mau, Ibu Indah." "Sama-sama dah," jawab Agus. Setelah mendapatkan banyak uang dari Agus, sekarang Indah sudah tidak kerja lagi di toko yang ada di mall. Indah dipecat karena kerjanya tidak becus, selalu melamun. Meskipun dipecat, Indah malah senang karena dia bisa bebas pergi kemana saja, tapi uang terus mengalir dari Agus. Hobinya Indah selalu shopping, dan sekarang dia berkumpul dengan teman-teman dengan pamer kekayaan dan barang-barang brandednya. Sementara Agus, dia semakin tidak karuan, selalu kebayang wajahnya Indah. Selalu melamun sendiri, tatapannya kosong, dan kadang senyum-senyum sendiri, benar-benar seperti orang gila. Sampai Pak Yono melihat kondisi Agus sangat memprihatinkan. Secara Agus semakin kurus karena tidak nafsu untuk makan.
dia akan nafsu makan jika makan bersama dengan Indah sang kekasihnya. Setiap malam aku selalu melamun memikirkan wajahnya Indah. Apalagi akhir-akhir ini Indah dihubungi susah. Malam itu tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam kamarnya Agus. Brak! Terdengar suara jendela yang terbuka dengan sendirinya. Sontak membuat dia terkejut. Jantungnya langsung berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul sosok wanita dari balik jendela dengan menggunakan pakaian berwarna putih dan rambut yang acak-acakan. Tubuh aku langsung gemetaran, keringat dingin mulai muncul. Bulu kuduk berdiri semua. Sosok kuntilanak itu menatap tajam ke arah Agus dengan wajah yang hancur penuh dengan darah yang mengalir. Dan juga mengeluarkan bau busuk bangkai serta bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidungnya. Agus, Agus, ucapnya lirih. Saat itu, Agus juga langsung ambruk pingsan tidak sadarkan diri karena tidak kuat. Ia melihat sosok itu, dia pingsan sampai pagi. Keesokan paginya, Agus tiba-tiba kepalanya sangat pusing sekali. Dia tidak berangkat bekerja. Dia pun menghubungi Indah supaya cepat datang ke rumahnya. Ya, Indah dengan segera datang menjenguk. Indah, silakan masuk. Agusnya ada di kamar, kata Pak Yono. Oh ya, terima kasih ya Pak, jawab Indah. Dengan segera Indah masuk ke dalam rumahnya dan menemui Agus. Namun anehnya, saat Indah datang menemui Agus, tiba-tiba saja rasa sakit kepalanya Agus itu langsung sembuh dan brak. Tiba-tiba pintu kamar menutup dengan sendirinya. Agus pun sudah terbawa dengan suasana. Apalagi, tadi Pak Yono sedang pergi ke mall untuk menggantikan Agus yang tidak berangkat. Hembusan angin datang melalui ventilasi jendela, membuat suasana semakin dalam kemesraan. Agus memeluk tubuh Indah dengan erat. Akhirnya karena hasrat Agus yang sudah memuncak, mereka melakukan hubungan terlarang berhubungan intim. Tanpa sadar, Indah melakukan itu juga di dalam kamar Agus. Mereka melakukan itu sampai siang hari. Siangnya mereka berdua pergi keluar mencari makan. Keduanya pergi makan di warung nasi Padang, dan Agus terlihat sudah segar, tidak sakit lagi. Mereka semakin dekat dan juga mesra. Namun usaha toko pakaian Agus itu sedang sepi, jadi penghasilan juga tidak menentu. Tapi Indah tidak mau mengerti dengan keadaan Agus. Yang dia inginkan itu selalu dijatah uang bulanan, padahal Indah masih dalam status berpacaran, belum suami istri. Mas, uang aku sudah habis nih. Aku mau shopping lagi dong. Apalagi kan aku harus arisan sama teman-teman, ucap Indah dengan manja. Ya, kamu sabar ya. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa memberikan uang banyak untuk kamu. Ya karena toko sedang sepi akhir-akhir ini. Kamu sudah gak sayang lagi sama aku ya mas? Ya bukan begitu Ndah. Iya nanti aku usahakan, jawabnya. Singkat ceritanya, Indah pergi bersama dengan teman-temannya dan dia dikenalkan laki-laki kaya raya oleh salah satu temannya itu. Nah, aku ada teman cowok, dia masih lajang, kaya raya, bos kontraktor, ucap Sekar. Nah, yang benar kamu. Aku kasih nomor HP-nya dong. Tapi kan kamu sudah punya Agus, nah. Sudahlah, aku sudah tidak bisa diharapkan lagi. Yang penting dia masih tetap sama aku. Tapi untuk temanmu itu bisa jadi bank berjalan, ucap Indah. Wah, bener-bener kamu dah, kata Sekar. Melalui temannya Indah yang bernama Sekar itu, dia mendapatkan nomor HP Yudi. Indah yang mengirimkan pesan lebih dulu kepada Yudi. Dan mereka pun akhirnya ngajak ketemuan di rumahnya Sekar untuk bertemu pertama kalinya. Saat pertama kali Indah melihat Yudi, dia langsung jatuh cinta karena Yudi lebih muda dan lebih tampan. Ternyata Yudi juga jatuh cinta dan akhirnya mereka menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Agus. Sementara Agus, setelah Indah mengkhianati dirinya, dia selalu gelisah dan tidak tenang, selalu melamun karena memikirkan wajahnya Indah. Bahkan, Agus ini sampai jatuh sakit kembali karena jarang sekali makan. Namun Indah nampak tidak peduli. Setiap malam Agus mengigau memanggil-manggil nama Indah. Indah, Indah, teriaknya. Keesokan harinya, Agus langsung mendatangi ke rumahnya Indah dalam keadaan wajah pucat pasi karena sakit.
Permisi, Indah, ucap Agus, dan krek, suara pintu dibuka. Agus, ucap Ibu Indah. Bu, Indah di mana? Dia di rumah kan, Bu? Indah sudah 2 hari belum pulang juga, Gus. Ibu juga nggak tahu dia pergi kemana, ucap ibunya. Bu, aku pengen ketemu sama Indah, Bu. Dia dihubungi juga tidak pernah membalas, tidak pernah diangkat juga, kata Agus. Karena Indah tidak berada di rumah, akhirnya Agus pergi meninggalkan rumah Indah. Tapi dia benar-benar sudah linglung seperti orang gila yang menangis dan ketawa-ketawa sendiri. Sesamanya di rumah, Agus melamun terus dan kemudian tubuhnya semakin kurus, kering keronta, tidak terawat, membuat Pak Yono merasa iba dan kasihan dengan Agus. Gus, kamu kenapa bisa seperti ini? Tanya Pak Yono. Namun Agus masih tetap melamun dan tatapannya kosong. Suatu ketika, Agus pergi dari rumah dan dia berjalan melewati jalan raya sembari teriak-teriak, terus memanggil nama-nama Indah. Indah, Indah, teriaknya dengan menggunakan baju lusuh dan robek-robek. Sementara Pak Yono bingung mencari keberadaan Agus yang tidak tahu kemana. Sudah dicari ke sana kemari, hingga saat Pak Yono berada di mal, ada salah satu bapak-bapak tetangganya mengabarkan kalau Agus berada di bawah kolong jembatan. Pak Yono, saya melihat Agus, Pak, ucapnya tergesa-gesa. Di mana, Pak, di mana? Tanya Pak Yono penasaran. Itu, Pak, ada di bawah kolong jembatan. Saat itu, bapak tersebut yang tetangga Pak Yono sedang memancing di sungai di bawah jembatan dan dia melihat ada Agus tengah terduduk. Kalau begitu, ayo anterin saya ke sana, Pak, kata Pak Yono. Dengan segera Pak Yono pun pergi ke tempat Agus berada. Setelah melihat kondisi Agus begitu sangat memprihatinkan dengan baju robek-robek, rambut acak-acakan. Bahkan, kakinya penuh dengan luka-luka karena sudah beberapa hari ini Agus tidak pulang ke rumah. Dengan terpaksa Pak Yono membawa Agus pulang dibantu oleh tetangganya. Sesamanya di rumah, Agus dikurung di dalam kamar. Namun kondisinya semakin memburuk. Dia terus berteriak-teriak, tubuhnya semakin kurus, kadang ketawa-ketawa, kadang menangis sendiri. Hingga akhirnya Pak Yono mencarikan orang pintar untuk mengobati Agus. Pak Yono mendapatkan informasi orang pintar itu dari tetangga yang kemarin melihat Agus. Di sisi lain, Indah sedang berlibur keluar kota bersama dengan teman-temannya serta dengan Yudi. Indah benar-benar sudah melupakan Agus padahal dia yang sudah memikat Agus. Singkat ceritanya, orang pintar yang tahu tentang hal seperti itu, beliau pun datang ke rumah untuk menyembuhkan Agus. Pak Yono dan Pak Ulil masuk ke dalam kamar Agus. Terlihat dia sangat tidak berdaya dengan kondisinya yang semakin memburuk dan wajahnya yang terlihat tidak terurus sama sekali. Dia ketawa-ketawa sendiri dan teriak-teriak. Indah, Indah. Pak Ulil pun menggelengkan kepalanya ketika mendengar Agus yang teriak-teriak. Pak Ulil mulai membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Agus. Dan saat Pak Ulil terus berkomat-kamit membacakan doa, tubuh Agus ini terus-menerus meronta kepanasan. Tubuh Agus bergerak ke sana kemari hingga dia teriak tidak karuan. Tiba-tiba Agus memberontak karena dia sedang dalam kondisi kerasukan. Wahai kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluarlah. Atau mau saya bakar dengan ayat-ayat Allah, ucap Pak Ulil. Pak Ulil terus membacakan doa-doa sehingga tubuhnya semakin memberontak dengan dipegangi oleh Pak Yono. Hembusan angin kencang tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar tersebut, hingga gorden jendela kamar bergerak kencang. Brak! Pintu kamar yang tadinya terbuka menjadi tertutup sendiri. Beberapa saat kemudian, tubuh Agus lemas tidak berdaya dan dia pingsan. Setelahnya Pak Ulil meminta kepada Pak Yono untuk mengambilkan segelas air putih. Pak Ulil membacakan doa pada segelas air putih tersebut. Agus pun tersadar. Minumlah air doa ini, ucap Pak Ulil. Dengan segera Agus meneguk air putih itu perlahan-lahan, kemudian
Setelah meminum air putih itu, Agus terbatuk-batuk bahkan muntah darah. Hingga akhirnya perlahan-lahan Agus sudah tersadar dan kembali seperti semula. Agus telah dipelet seseorang, ucap Pak Ulil. Siapa yang melakukan itu, Pak? Dia teman Agus tapi bukan teman akrab sebelumnya, kata Pak Ulil. Untuk cepat sembuh, siapkan air bekas cucian beras, diletakkan pada baskom, kemudian ambil baju kamu Gus yang pernah dipakai, ucap Pak Ulil. Lalu diapakan, Pak? Tanya Agus. Lakukan sholat hajat khusus 2 rakaat pada jam 1 malam. Niatkan semua kesembuhan pada Allah SWT. Setelah selesai sholat, ambil posisi duduk bersila, tubuh tegap dan rileks. Kemudian, pejamkan mata dan mulailah berzikir, baca istighfar 1001 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 1001 kali, ya bahar 1001 kali, jelas Pak Ulil. Kemudian bagaimana lagi caranya, Pak? Tanya Agus. Selain berzikir, baju yang kamu sudah siapkan itu ludahi sebanyak 7 kali, seraya mengucap pergilah pengaruh jahat dalam tubuhku. Kemudian masukkan baju ke dalam ember yang sudah disiapkan. Peras pakaian dan ulangi beberapa kali. Air cucian dibuat campuran mandi, sedangkan bekas pakaian cukup dikubur dalam tanah pada waktu setelah asar, yaitu sore hari, jelas Pak Ulil. Baik Pak, terima kasih, nanti akan saya lakukan, jawab Agus. Sehingga ceritanya, malam harinya Agus melakukan sholat hajat 2 rakaat tepat jam 1 malam. Dan setelah sholat dia duduk bersila, kemudian memejamkan kedua mata, berzikir sesuai yang sudah dijelaskan Pak Ulil. Setelah berzikir, Agus langsung meludahi baju yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 7 kali sembari berucap, pergi yang jauh pengaruh jahat dalam tubuhku. Setelah itu esok paginya, Agus menyiapkan air bekas cucian beras. Pakaian yang sudah disiapkan oleh dia kemudian dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air cucian beras itu. Setelah itu, pakaian yang sudah direndam itu diperas oleh Agus beberapa kali. Kemudian air bekas cucian beras itu dicampurkan ke dalam air untuk mandi Agus. Pagi itu Agus mandi dengan air yang sudah dicampur dengan cucian beras. Sore harinya setelah asar, pakaian yang sudah diperas itu lalu dikubur di dalam tanah di belakang rumahnya Agus. Sedangkan Indah yang sedang mengendarai mobil pemberian Agus dari tempat liburannya, karena Indah dan teman-temannya itu bawa mobil sendiri-sendiri tidak bareng. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, di hadapan jalan dia melihat ada sosok wanita yang melintas begitu saja, membuat Indah tidak fokus dalam mengemudi mobilnya. Dia pun akhirnya banting setir untuk menghindari sosok kuntilanak dengan wajah hancur serta kedua mata yang berwarna putih. Brak! Indah mengalami kecelakaan menabrak sebuah truk yang terparkir di bahu jalan. Mobilnya ringsek parah hingga meledak dan Indah meninggal dunia. Tubuhnya hancur, bahkan media pelet yang disimpan di dalam tasnya itu terbakar hancur lebur. Sekarang akhirnya Agus tahu siapa yang telah membuat dirinya seperti itu. Semua uang yang dimiliki Agus habis tidak tersisa karena sudah diberikan semuanya kepada Indah. Bahkan tokonya menjadi sepi, bangkrut. Tapi sekarang semenjak meninggalnya Indah, Agus pun ya sudah seperti semula ataupun sedia kala. Usaha tokonya sudah mulai maju kembali. Meskipun begitu, Agus sudah memaafkan Indah yang hanya memanfaatkan dirinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pertebal iman kita, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian. Siapa yang menanam, dialah yang akan menerima hasilnya. Jangan memaksakan apa yang bukan seharusnya milik kita. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe ya teman-teman yang banyak. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini juga serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.